diri, perkenalkan nama saya Abdullah Al-Quraisy, mahasiswa aktif di STH Pasundan Sukabumi semester 5. Saya Siti Mariam, saya juga mahasiswa aktif di STH Pasundan Sukabumi. Di sini saya dengan apa akan membahas sebuah kasus di podcast Hukum Berbicara. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang tragis sekaligus kompleks mengenai kasus pembunuhan kakak oleh adik kandungnya sendiri di kota Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini terjadi pada 22 Februari 2025 di mana seorang pria bernama Franky, 53 tahun, kakaknya yaitu Hendra Gunawan, 55 tahun, menggunakan senjata tajam jenis samurai dalam perselisihan tanah warisan tersebut. Oke, kita lanjut saja kepada kronologi atau bagaimana kronologi kejadian tersebut sehingga kasus ini menyita perhatian publik. Nah, mungkin untuk kronologi awal sendiri terjadinya kasus pembunuhan itu sebelumnya adanya komunikasi yang kurang valid antara kakak beradik itu atau sang korban dan sang pelaku antara KR dan DR. Nah, mungkin kita lebih merujuk kepada kronologi ataupun bagaimana kasus ini terjadi. Nah, untuk kronologi awal itu jadi seperti ini, Maria. Nah, mungkin kita naikkan dari mana ya? Dari Enjoy. Jadi untuk kronologi awal sendiri itu sang pelaku itu merasa keberatan sebetulnya karena pembagian warisan itu yang kurang merata ujarnya. Nah, kenapa demikian? Karena sang korban atau sang kakaknya itu memberikan warisannya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di awal ataupun di sebelum-sebelumnya. Mungkin bahasa kasar beneran bukan kalau pernah diurutkan Mariam. Iya, betul. Nah, jadi adanya kasus ini ataupun kesalahan ini terjadi sebelum-sebelumnya itu ada konflik itu diawali dengan sang kakak ataupun sang korban memberitahukan kepada adiknya Mariam tentang hasil bagi waris, tetapi disampaikan itu lewat telepon. Nah, mungkin sebagai sang adik ataupun sang pelaku itu masih keberatan kepada sang korban. Jadi ini Mariam sebelum kepada adanya kasus penikaman itu terjadi, adanya kesalahan komunikasi antara kakak dan adik, tetapi tidak secara langsung ataupun tidak kopi darah Mariam. Oke. Tetapi lebih kepada penggunaan telepon. Jadi si kakak itu melapor adiknya mengetahukan bahwa ini nih kamu kebagian segini. Nah, sang adik itu merasa keberatan dan merasa kok saya itu segini, sebenarnya itu lebih besar. Nah, akhirnya dalam komunikasi itu terjadi unsur-unsur yang mungkin menjadi titik awal adanya penikaman itu terjadi. Jadi karena pembagian harta waris yang tidak sesuai ya pada awal. Betul. Kan kalau zaman dulu itu biasanya ya hanya secara lisan. Betul. Misalnya kayak apa, nanti kamu kebagiannya segini, kamu kebagiannya yang tanah yang di sana, kamu kebagiannya tanah yang di sini misalnya. Terus adik kamu nanti kamu kebagian rumah aja ya. Itu mungkin ya. Betul. Jadi adanya bagian yang kurang itu disebabkan karena mungkin sebelumnya pembagian itu secara lisan ataupun secara tidak transparan seperti itu. Nah, setelah terjadi cekcok antara kakak ataupun sang pelaku dengan sang korban. Nah, singkatnya setelah cekcok itu terjadi ataupun setelah penyampaian atau berkurangnya komunikasi daripada sang korban terhadap pelaku dalam telepon, sang kakak ataupun sang korban itu mengajak daripada pelaku untuk bertemu di rumahnya. Nah, sebelumnya ya, perlu kita ketahui teman-teman bahwa sang pelaku dan sang korban itu tidak berdekatan dalam rumahnya. Jauh sekali.
Jadi untuk sang pelaku ini rumahnya itu di Wawancara, sedangkan untuk TKP atau tempat terjadinya ini itu di Kadudampit, tepatnya di desa Cikayupan. Jauh sekali kan ya. Nah setelah itu sang korban mengajak pada pelaku untuk menyelesaikan masalah, tetapi dengan cara bertemu. Mungkin pada awalnya sang kakak ataupun sang korban itu menganggap bahwa mungkin masalah ini mah beres, itu udah berapa oke, enak banget belum balik. Iya, karena kan kalau di HP itu takutnya ada miskomunikasi kan. Kalau secara langsung kan kita bermusyawarah secara jelas gitu. Nah, jadi sang korban ataupun sang kakak itu beranggapan bahwa ketika menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah itu akan cepat selesai. Betul. Nah, tanpa menyadari bahwa obrolan sebelumnya yang dilakukan kakak beradik ataupun pelaku dan korban, pelaku itu menyinggung Maria. Menyinggung. Betul Maria. Nah apa? Kan ada istilah viktimisasi ya, berarti proses atau kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi korban. Dalam konteks kasus ini, kita perlu memahami apa yang memicu Hendra menjadi korban. Apakah Frankie ini memang berniat jahat ketika apa yang tadi kamu ceritakan itu ya, ataukah memang karena dipicu oleh si Hendra ini, si kakaknya ini? Nah, jadi untuk proses viktimisasinya itu karena adanya penyinggungan Maria. Nah, kita akan ceritakan lagi kronologinya ya. Ya, mungkin bisa diceritakan dari ini aja tadi yang miskomunikasi. Oh, oke, baik. Jadi setelah miskomunikasi antara pelaku dan korban, dan korban mengajak untuk bertemu agar masalah ini diselesaikan secara musyawarah agar tidak lanjut. Nah, tapi kan tadi saya sudah bilang kemarin bahwa sang adik itu bukan melihat daripada musyawarahnya, tetapi merasa adanya ajakan yang konotasinya itu disengaja. Nah, sehingga setelah adanya janji temu antara pelaku dan korban merasa atau beranggapan bahwa mungkin ini akan selesai dengan cara gampang atau sederhana. Tapi di sisi lain dengan amarahnya mungkin si korban itu merasa nanti bakal kurang. Maaf, apa boleh diralat mungkin ya, dengan amarahnya si pelaku yang tertantang oleh korban. Kecil. Ya. Jadi adanya tantangan sehingga emosional itu kurang stabil ya. Nah, setelah itu sang pelaku bergegas dari tempat tinggalnya ataupun dari warung Kiara berangkat menuju ke Kadudampit, tepatnya di desa Cikayupan. Ya. Nah, setelah itu mungkin dengan amarahnya yang meledak-ledak di jalan, pelaku berpikir bahwa ini masalah harus selesaikan secara laki-laki. Nah, sehingga dari situ pelaku itu membawa sebilah samurai untuk menyelesaikan pertikaian terjadi. Nah, seperti itu. Tapi kita harus menyadari ataupun kita harus menggarisbawahi bahwa sang pelaku dan sang korban itu sudah memegang saja. Ya, betul. Jadi tidak tangan kosong nih berangkat daripada kontrakan itu, tapi membawa saja antara sang pelaku yang membawa samurai dari tempat tinggalnya seperti warung Kiara, sedangkan sang korban ataupun sang kakak membawa saja dari rumahnya nih. Nah, kalau kita lihat bahwa ataupun kita bisa menebak nih, mungkin kakaknya itu mengira membawa saja itu karena untuk berjaga-jaga nih. Iya. Agar takut ya, takut melawan. Nah, seperti itu. Singkatnya, setelah cekcok yang ujung panjang tanpa mendapatkan suatu jawaban dengan rasa emosional daripada pelaku nih, kemudian pelaku memutuskan untuk keluarkan saja itu. Kalau kita lihat bahwa ataupun kita bisa menebak nih, mungkin kakaknya itu mengira membawa saja itu karena untuk berjaga-jaga nih.
Iya. Agar takut ya. takut melawan. Nah, seperti itu. Singkatnya, setelah cekcok yang ujung panjang tanpa mendapatkan suatu jawaban dengan rasa emosional daripada pelaku nih, pelaku memutuskan untuk keluarkan saja itu untuk penampang moral daripada korban kakaknya. Singkatnya, dengan ketakutan korban secara tidak langsung tadinya menghindar, tetapi karena keadaan terpaksa bahwa sang pelaku itu dia sudah menyerang, korban pun mengeluarkan golok yang dia bawa daripada pencerakaannya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah ada warga di sana ataupun ada masyarakat yang di tempat kejadian itu? Jadi tempat kejadian perkara itu dilaporkan oleh teman-teman. Selain daripada tempat itu, mungkin karena sudah malam, makanya jarang ada orang yang lewat. Mungkin warga pun hanya tetangga kontrakan yang mendengar sebelumnya di kontrakan si korban itu kan. Setuju. Nah, setelah itu antara korban dan pelaku lanjut kepada yang awalnya pertikaian di proses seksual. Setelah itu dilanjutkan dengan cekcok pribadi antara korban dan pelaku di kontrakan. Pelaku juga memutuskan untuk langsung mengsabat ataupun menghabisi sih, lebih kepada menantang dulu. Setelah itu pelaku dan korban berduelah di lapangan polisi, sehingga mungkin sang kakak atau sang korban itu terkena luka yang cukup dalam ataupun cukup luar biasa tentunya. Karena saya membaca itu bahwa untuk korban sendiri terkena lebih daripada 16 tusukan. Bayang ya teman-teman, pakai samurai loh ini. Dan samurai itu menjadi pelaku ataupun sang adik melihat korban terkapar nih, dia tidak langsung pergi, tapi dia menunggu untuk adanya orang yang lewat. Mungkin setelah penikaman itu terjadi, pelaku menyadari kesalahannya nih. Kayaknya saya nggak baik. Mau gimana pun kakak saya. Mungkin, tetapi karena sudah terlanjur ataupun masih sudah jadi gugur nih, pelaku memutuskan menunggu adanya masyarakat yang lewat untuk meminta tolong. Berarti keluarga sendiri ikut serta gak ke lapangan tersebut untuk memisahkan, atau ketakutan nih misalnya di kontrakan gitu? Nah, ketika itu terjadi, mungkin ya, karena saya baca itu dari beberapa ini, karena kedua korban tidak hadir di TKP atau tempat laporan ini, mengiranya, jadi gini mungkin Bang, jadi si korban atau masyarakat itu bicara kepada keluarganya untuk tidak usah campur. Maka dari itu untuk warga korban itu tidak ikut ke lapangan polisi, karena mengiranya itu masalah itu akan diselesaikan secara baik-baik. Nah, singkatnya mungkin saya akan lanjut hari ini. Singkatnya, setelah penikaman terjadi dan sang korban terkapar dan sang pelaku menunggu beberapa masyarakat yang ada, tapi tidak ada, akhirnya Mariam, sang pelaku itu memutuskan untuk menyerahkan diri kepada rukun tetangga ataupun RT setempat. Seperti itu Mariam. Mungkin kronologi daripada sengketa yang awalnya sengketa berujung pembunuhan daripada adik kepada kakaknya. Iya. Nah, dalam victimisasi ini kan menurut kamu ada gak sih beberapa faktor yang penting dalam kasus ini? Oke Mariam, baik. Mungkin tadi saya belum jawab juga ya victimisasi ini seperti apa? Iya betul. Saya lebih kepada kronologi dulu. Untuk jadi untuk victimisasinya, jadi adanya korban yang memicu pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Ya. Karena korban merasa bahwa
sang pelaku ini kurang berkenan dalam bicara atau adanya yang telah menggunakan yang melakukan kepada pelaku. Nah, itu mungkin perspektivisasinya. Nah, apa jika kita lihat nih dari perspektif hukum pidana, tindakan preemptif seandainya ini memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, sehingga dijerat pasal 340 KUHP dan 338 KUHP, betul begitu? Betul, karena kenapa pelaku dijerat dengan dua pasal yang mungkin saya bilang pasalnya pasal berat antara 340 tentang pembunuhan berencana dengan 348 yaitu tentang penganiayaan yang 338 penganiayaan yang mengakibatkan kematian ataupun pembunuhan seperti itu. Nah, ketika kita melihat dalam seperti hukum nih Mariam, itu mungkin sudah jelas karena ketika tadi kita bicara kita ngobrol dari kronologi awal sampai dengan akhir sampai dengan pelaku minta tolong kepada masyarakat untuk melakukan korban. Mungkin karena sebelum daripada tewasnya sang korban tersebut ada yang penganiayaan yang dilakukan daripada pelaku dengan apa ataupun musuh daripada korban tersebut. Mungkin itu perspektif hukum ataupun yuridis hukum ya, prediksi. Apakah ada aspek lain gitu yang membuat korban menjadi korban utama dalam kasus ini? Mungkin untuk aspek lagi ketika kita melihat daripada aspek sosiologis kita bisa melihat bagaimana proses terjadi, bagaimana korban menjadi pelaku. Awalnya mungkin kalau misalkan diselesaikan secara musyawarah, sang pelaku itu tidak akan jadi pelaku. Karena kan pertama kita lihat di kronologi itu bahwa kesalahan yang awal mulai itu daripada korban. Daripada korban yang kurang komunikasi kepada pelaku. Mungkin untuk aspek yang lainnya seperti aspek yuridis yang sudah dijawab, aspek sosiologisnya yaitu tentang komunikasi yang kurang mengakibatkan ataupun mengakibatkan adanya pembunuhan tersebut. Seperti itu. Apakah ada aspek lain itu mengenai aspek hukum agraria? Oke. Mungkin saya lupa. Terima kasih sudah mengingatkan ketika kita melihat lagi dalam proses kasus ini adanya aspek dalam konteks agraria. Karena kurangnya penataan ataupun kurangnya pemerataan di antara korban dan pelaku di warisan ini ataupun tempat tinggal tepatnya di tanahnya, karena ini sebetulnya sangat-sangat menyangkut pihak ataupun keterlibatan dalam agraria tentang bagaimana pengaturan pembatasan itu yang diatur dalam agraria ya, tepatnya pasal 6 UPA tentang bumi, bangunan dan seisinya. Selanjutnya apa? Mari kita bahas ya untuk mengenai solusi bagaimana sistem atau tindakan yang bisa mengurangi penderitaan korban supaya tidak terjadi lagi kasus serupa di masyarakat. Untuk solusinya Maria, ataupun solusi ketika lagi terjadi suatu permasalahan serupa, konflik serupa, mungkin pandangan saya pribadi, mungkin seharusnya daripada pihak yang keberatan ataupun pihak yang merasa dirugikan itu menyelesaikan dengan pertama bandingin, dan yang kedua mungkin selanjutnya itu untuk setidak-tidaknya membawa orang lain ataupun pihak ketiga, baik itu RT, RW ataupun bagi desa yang ada di pedesaan ataupun yang di kampung. Nah, agar supaya tidak terjadi lagi nih miskomunikasi antara korban dan pelaku. Oke teman-teman, mungkin dari kasus tersebut bisa sangat jelas ya bahwa harta itu bisa memecah belahkan keluarga. Kasus yang sungguh tragis bukan hanya karena
kekerasan fisik, tetapi karena lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa di akar keluarga. Semoga diskusi ini bisa membuka cara berpikir kita tentang pentingnya hukum waris yang jelas dan kontrol diri dalam konflik dan penyelesaian sengketa secara hukum, bukan dengan kekerasan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hukum berbicara ini. Terima kasih kepada ARPA yang telah memberikan penjelasan kasus tersebut, dan terima kasih kepada Ibu Silvi selaku dosen pengampu mata kuliah hukum viktimologi di semester 5 ini. Semoga diskusi ini membuka wawasan kita semua tentang aturan hukum dan lingkungan sosial sebagai pencegahan konflik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya secara pribadi. Dan saya pribadi juga mohon maaf apabila sebuah kata dan gestur yang kurang mengenakan daripada teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.